Tapi kok bisa? Sampai-sampai dalam riwayat dapur Nabi tidak ngebul selama 3 bulan berturut-turut. Inilah Nabi SAW yang hatinya sangat lembut pada orang-orang yang sulit dan susah, yang kesulitan dan kesusahan. Bahkan Nabi orang pertama yang menganjurkan, bahkan Nabi orang pertama yang Nabi belum nyuruh ini. Ada orang kelaparan, tolong dong kasih makan. Gak gitu Nabi. Dikorek dulu, ada gak di tempat dia? Gitu. Nabi memberikan contoh, dialah orang pertama yang ingin bersedekah. Tapi sayang tidak ada. Gitu, ya. Sayangnya tidak ada di rumahnya. Maka Nabi baru menganjurkan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mau menjamu tamu ini malam ini? Semoga Allah merahmatinya. Kemudian Abu Talha Al-Ansari berkata, aku wahai Rasulullah. Abu Talha kemudian membawa tamu itu ke rumahnya lalu menjamunya. Dalam riwayat lain dikatakan Abu Talha ini begitu sampai rumah dia tanya kepada istrinya apakah ada makanan. Tidak ada. Abu Talha juga tidak ada. Tapi ada satu-satunya makanan, itu pun untuk anak kita yang sedang sakit. Kata Abu Talha, sini makanannya. Kasih. Kemudian nunggu agak gelap, masuk selesai waktu maghrib, masuk waktu isya. Karena gelap di sana itu pasti tidak ada lampu, Pak ya. Disediakan piring. Istrinya duduk, Abu Talha duduk, tamunya itu tadi saudara sesama muslim itu duduk. Disediakan makanan, mereka makan. Tamu itu makan dengan kenyang, Abu Talha pura-pura makan. Padahal tidak ada makanan di piringnya Abu Talha. Dalam rangka menghormati, untuk menjaga kehormatan tamu ini, jangan sampai dia tahu kalau ternyata tuan rumahnya sendiri tidak ada yang untuk dimakan. Inilah kualitas akhlak para sahabat Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan bernafas, yang tidak ada satupun makhluk di dunia ini termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mengetahui sampai kapan batas kesempatan hidup itu Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu yang patut kita lakukan adalah menyiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan panjang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat pulang nanti menghadap Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairiz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Karena itu apa-apa yang kita lakukan semasa hidup ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan ketakwaan itu sendiri, untuk memperbagus nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah di dalam memperjuangkan Islam hingga yaumil qiyamah. Hadirin Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Seperti biasa kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di tengah kondisi sebagian masjid mungkin tidak melaksanakan sholat,
karena mungkin tersegel masjidnya. Hari ini kita bersyukur pada Allah di tengah wabah yang mungkin melanda negeri ini, baik itu dikonspirasikan oleh sebagian orang atau tidak. Terlepas dari itu semua, ini merupakan pelajaran mahal bagi kita untuk senantiasa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepada Allah, bukan pada penyakitnya, bukan pada kematiannya, tapi semakin mendekatkan kita takut kepada Allah, yang dengan itu semua mudah-mudahan Allah ridho terhadap semua perjalanan hidup kita. InsyaAllah kajian kitab kita pada kesempatan kali ini sudah sampai pada bab Al-Magharibu Rasulullah, atau Nabi SAW memasuki waktu terbenamnya matahari. Al-Magharibu, Maghrib, atau dalam bahasa lainnya bagaimana cara Nabi SAW menutup harinya. Karena orang hidup itu kalau tidak mengerti cara membuka dan menutup harinya, maka hari-harinya itu akan banyak masalah dalam hidupnya. Karena itu manusia terbaik yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara membuka hidup yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara menutup hari yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kualitas hidup kita ini sangat bergantung bagaimana cara kita membuka dan menutup hari, Bapak-bapak sekalian. Baik buruknya kita sepanjang hari itu bergantung pada cara kita membuka dan menutup hari. Jika kita benar membuka harinya, maka sepanjang hari itu kita akan menjadi orang yang paling baik. Jika kita benar menutup harinya, maka di malam hari itu kita menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kan kehidupan kita ini banyak tidak teratur, kacau, berantakan, tidak tersusun. Kadang-kadang hidup asal hidup aja udah. Ibadah mah ibadah, jalanin sehari-hari kewajiban. Tapi kita tidak pernah mencermati bagaimana sesungguhnya jalan orang-orang soleh itu hidup. Seperti Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ini kan manusia yang kalau kita pelajari di dalam Quran itu disebut uswatun hasanah. Namanya uswatun hasanah itu contoh dari semua sisi Nabi, dari segala sisi Nabi. Namanya uswah, Pak, contoh. Gitu. Nah, kalau contoh uswatun hasanah itu berarti dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, dalam kitab ini kita akan langsung memulai pembahasan kitabnya. Bagaimana Nabi setiap saatnya kita akan susuri dari beberapa riwayat yang dicantumkan di dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi ini. Yang pertama, beliau menyampaikan dalam kitab ini, Dr. Wahab bin Nasr At-Tuwairi, pengarang kitab Al-Yaum An-Nabawi ini mengatakan, "Fa'idha adhanul maghrib lam yalbisu, fa'idha adhanul maghrib lam yalbisu illa qalil." Saat memasuki azan maghrib atau saat azan maghrib itu dikumandangkan, tidak lama setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan sholat. Thumma yakhruju ila shalah. Fa idza kharaja wajada ashabuhu qad ibdaru siwari yusalluna raq'ataini qabla al-maghrib. Saat beliau keluar untuk sholat, beliau melihat para sahabat bersegera menghampiri tiang-tiang masjid. Pada saat mau sholat, mereka langsung cari tiang, Pak. Ya, mirip-mirip dengan jamaah Masjid Asyifa lah ini. Selesai sholat langsung cari tiang, cari aman ya, Pak ya. Ya maklum, Pak, namanya badan udah onderdilnya udah lama dipakai. Ya, kadang-kadang badan udah pegel, udah capek, ya Pak ya.
Cari tempat majelis saja, cari tempat yang paling nyaman. Apa itu? Tiang. Jadi para sahabat juga begitu. Begitu mau menjelang sholat, mereka cari-cari tiang. Untuk apa? Bukan buat nyender. Untuk sutroh, untuk pembatas dia ingin melaksanakan sholat sunnah. Ya. Seperti yang beliau anjurkan di dalam sabda Nabi, ya, Nabi menyampaikan, haitsu kana yarghabu fiha wa yaqul sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi ini anjuran sebenarnya, ya, anjuran, tetapi salat qabla al-maghrib itu sebagaimana yang dipahami oleh para ulama bukan masuk kategori sunnah rawatib, ya, tapi salat sunnah biasa saja. Karena memang biasanya kecuali ada dalil yang melarang untuk salat antara azan dan iqamah, gitu ya. Jadi salat setelah azan biasanya ada salat, ya. Terlepas apakah salat itu rawatib atau bukan, yang 12 rakaat itu, gitu ya. Tapi yang jelas kata para ulama, salat 2 rakaat sebelum maghrib itu, ya, sebagai bentuk ibadah kita saat tenggelamnya matahari. Saat tenggelamnya matahari. Dan itu diperintahkan, itu dianjurkan, bukan diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW. Mana bahasa anjurannya? Kemudian summa qala fi thalathati. Di perkataan Nabi yang ketiga, Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau, artinya anjuran saja. Jadi mau melaksanakan sholat sebelum maghrib 2 rakaat atau tidak, itu anjuran dari Nabi SAW. Yang jelas bahwa sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu kategorinya adalah bukan masuk kategori sunnah rawatib yang 12 rakaat itu. Tapi kalau mau dijalankan silakan, tidak juga nggak mengapa. Ya. Wa huma raq'atani hafifatani haitsu lam yakun baina adzanil maghrib wa iqamataha illa waqtu qalil. Ya. Kemudian pada kali ketiga beliau bersabda, bagi yang mau 2 rakaat ini singkat. Karena waktu yang tersisa antara azan dan iqamah salat maghrib itu hanya singkat sebentar. Jadi waktunya mepet, Pak. Kalau di kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa Nabi sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu hanya ingin mengaburkan pandangan musuh yang ingin melihat Nabi SAW. Jadi musuh ini kan selalu mendeteksi kebiasaan-kebiasaan Nabi. Jadi Nabi ingin mengaburkan pandangan musuh, dianggap bahwa Nabi baru selesai sholat maghrib. Padahal Nabi belum sholat maghrib, gitu. Jadi ini sebatas anjuran saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab sahihnya terdapat hadis dari Abdullah Al-Muzanni Nabi SAW. Beliau mengatakan salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, dan beliau katakan ketiga kalinya bagi yang mau, karena tidak ingin menjadikan kebiasaan umat ini. Gitu. Jangan sampai kemudian umat memahami bahwa ini kebiasaan Nabi. Artinya Nabi salat 2 rakaat sebelum maghrib itu kadang melakukan, kadang tidak. Ya, kadang melakukan, kadang tidak. Inilah yang benar, bahwasanya sholat ini hanya sholat sunnah biasa, bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Baik, ini bagian pertama. Kemudian yang kedua, saat beliau keluar, iqamat dikumandangkan. Fa idza kharaja aqimatus shalah fa shallal maghrib. Begitu Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid, makmum tahu imam sudah datang, kemudian qomat. Nah, ini kalimat ini perlu digaris bawahi. Karena di beberapa masjid kita ini kadang-kadang kurang bisa menerapkan sunnah ini dengan baik. Gitu. Ini sunnah juga, Pak. Kalau di Madinah itu ada pintu khusus imam. Di Madinah itu ada pintu khusus imam di Masjid Nabawi. Begitu gagang pintu itu kebuka, ceklek, itu langsung muadzin qomat. Gitu. Jadi patokannya imam. Patokannya imam. Bukan titit-titit, Pak. Ya. Kalau kita kan titit-titit patokannya. Yang bikin orang Cina juga lagi nih, ya kan? Jadi patokan azan kita jangan-jangan dari Cina ini, repot nih, ya. Kalau sunnahnya itu patokannya imam. Makanya di beberapa masjid itu semestinya memang punya imam rawatib, imam yang menetap, ya. Imam yang khusus, sehingga umat itu, karena masjid ini kan cerminan
cerminan kehidupan bermasyarakat, betul Pak ya? Masjid ini kan cerminan kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan sampai kemudian umat itu di masjid terasa tidak punya imam gitu. Apalagi kalau sudah mau jadi imam tunjuk-tunjukkan, maju, maju, itu rasanya nggak enak sekali itu di masjid. Kalau ada masjid yang begitu tuh rasanya ya nggak apa-apa, cuman kurang nyaman aja gitu, ya. Cuma kurang nyaman aja. Jadi terasa kayaknya kita nggak punya imam gitu, nggak punya pemimpin. Makanya umat ini harus terbiasa betul hidupnya terpimpin, gitu. Nah ini catatan. Fa idza kharaja aqimatus shalah fa shallal maghrib. Dan ini kaidah ini berlaku bukan cuma sholat maghrib Pak. Ini semua sholat ada. Begitu imam keluar, iqamat dikumandangkan. Kan begitu. Kemudian lalu beliau sholat maghrib. Beliau sholat maghrib di awal waktu dan selesai sebelum gelap tiba. Jadi sholat ini dikategorikan sholat yang lumayan cepat ya Pak ya. Karena apa? Waktunya mepet antara maghrib dengan Isya gitu. Salat maghrib itu begitu, mepet waktunya. Oh kalau gitu imam bacanya harus pendek-pendek. Iya betul. Cuma pendeknya jangan pendek maunya kita. Kadang-kadang kan kita pendek-pendek maunya kita. Padahal Nabi nasnya sudah sangat jelas, sharih sekali, jelas sekali. Baik, saya bacakan sebenarnya apa yang biasa dibaca oleh Nabi saat sholat maghrib itu. Kalau kita kan kalau nggak kulhu, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq itu, ya. Surat ekspres, surat ngebut. Dianggap mempercepat sholat itu suratnya mesti itu gitu ya. Apakah sholat menggunakan surat itu sah? Ya sah. Kalau soal sah gitu ya. Tapi kalau kita mau memperketat sunnah gitu ya, mau memperketat sunnah ya tentu meniru Nabi secara total. Kalau mau memperketat sunnah gitu ya. Kalau tidak bisa tiap hari ya sesekali boleh dipraktekkan. Saya nggak bisa Pak Ustadz di jamaah ini nggak bisa Ustadz. Kalau bacanya sampai kayak begitu. Kalau gitu ya sesekali saja gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekati perilaku ibadahnya Nabi secara total gitu. Kalau memang belum bisa melaksanakan secara ya paling nggak mirip-mirip lah gitu ya. Paling nggak mirip-mirip. Kalau sama dengan Nabi kan rasanya bukan cuma sholat maghrib aja. Berapa banyak sholat kita yang memang gak mirip sama Nabi gitu ya. Tapi minimal mirip-mirip saja gitu ya. Walaupun tidak sama. Sholat dan bacaan beliau umumnya itu singkat. Ini Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi menjelaskan sholat yang dipraktikkan Nabi itu umumnya singkat. Rata-rata kalau sholat maghrib itu. Dan sesekali beliau memperlama bacaan, kadang-kadang singkat, kadang-kadang memperlama bacaan. Kalau singkat itu gambaran kita itu ya mungkin surat-surat yang di atas surat At-Takasur gitu ya, juz 30 lah ya. Nah, kalau kadang-kadang Nabi memperpanjang bacaan itu, Nabi membaca surat Al-A'raf. Al-A'raf lumayan tuh Pak. Bagaimana cara bacanya itu? Al-A'raf surat ke-7 itu panjang itu. Satu surat itu. Ya. Bagaimana bacaan Nabi sampai kemudian tidak mepet waktu Isya itu ya. Dan sesekali beliau membaca surat At-Tur. Nah, kalau At-Tur agak pendekan, kalau A'raf lumayan panjang ya. Salat maghrib adalah salat terakhir dalam satu hari itu ya, yang beliau kerjakan bersahabat. Di dalam salat terakhir ini beliau membaca surat Al-Mursalat. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Mursalat. Nah, Al-Mursalat juga agak pendek dibandingkan surat Al-A'raf tadi. Tapi ingat yang tadi disebutkan itu nama-nama surat tadi itu 3 surat itu tuh. Al-A'raf, At-Tur, Al-Mursalat itu hanya sesekali. Selebihnya Nabi pendek-pendek aja gitu ya. Kemudian setelah salat maghrib walam yakun yatahaddatsu ba'daha kama yatahaddatsa fi aqabis shalah. Setelah salat maghrib beliau tidak berbincang seperti yang beliau lakukan seusai salat lainnya. Jadi gini, sunnahnya itu ba'da salat itu memang bincang-bincang, ngobrol dengan sesama kita itu untuk memperekat hubungan ukhuwah antar kita. Ini kebiasaan Nabi. Tapi khusus untuk salat maghrib Nabi tidak bincang-bincang di masjid itu. Ya, Nabi tidak bincang-bincang di masjid itu.
Karena itu, apa penyebabnya? Wadzalika li hajjatin nas illa insirafi ila asaihim wa rahtamahum. Karena saat itu orang-orang ingin langsung pulang, makan dan istirahat. Jadi karena waktu maghrib itu singkat, orang mau istirahat, mungkin ada yang baru pulang kerja, atau mungkin ada yang baru pulang berdagang atau apapun aktivitasnya, kondisinya sangat lelah. Kalau Nabi harus ngobrol-ngobrol dengan para sahabat panjang lagi, itu nanti dikhawatirkan para jamaah tidak bisa beristirahat, begitu ya. Karena waktu Isya itu cepat, gitu. Kalau yang rumahnya dekat-dekat masjid mungkin masih enak Pak ya. Cuma kalau yang agak jauh masjidnya tuh, kalau di daerah-daerah sini tentu masih banyak masjid di mana-mana dekat ya. Tapi ada beberapa daerah itu yang memang jauh luar biasa Pak. Mau ke masjid itu jauh banget. Saya waktu di Maluku Utara itu mau ke masjid itu ya kisaran antara 10-15 menit tuh ya, jalan kaki itu 10-15 menit. Ya lumayan gitu ya. Kalau kita itu dari masjid pulang dulu gitu ya, kemudian nanti azan Isya balik lagi, itu khawatir terlambat. Kadang-kadang kita nggak pulang lagi gitu kalau jaraknya agak jauh. Kalau yang rumahnya dekat ya nggak apa-apa, balik aja dulu. Tapi kalau yang rumahnya kayaknya terlalu jauh dari masjid, itu lebih baik jangan pulang dulu karena waktu Isya itu terlalu mepet. Baik. Kemudian selepas salat maghrib, fa idza shallal maghrib a'adda ila baitihi fa shalla fi rak'ataini sunnatul maghrib. Selepas salat maghrib beliau pulang, ya, lalu sholat 2 rakaat sunnah di rumah. Nah, sunnahnya gitu tuh. Ya, ini jelas nih, teks riwayatnya jelas. Nabi pulang sampai rumah, Nabi sholat 2 rakaat. Karena sholat sunnah itu afdolnya, utamanya itu dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Tapi bagi yang rumahnya dekat, kalau yang rumahnya jauh nggak masalah, gitu ya, sholat sunnah di masjid, begitu. Ya. Kemudian selepas itu, summa tu'sa. Nah ini nih, habis sholat sunnah, summa tu'sa. Apa summa tu'sa itu? Kemudian beliau makan, Pak. Jadi inilah jam makannya Nabi kalau mau tahu. Ada yang nanya, Nabi itu makan malamnya jam berapa sebenarnya? Nah, Nabi mengatakan setelah sholat 2 rakaat sunnah itu, summa tu'sa. Kemudian Nabi makan. Gitu. Ini jam makan malam Nabi. Ya. Nah, nanti yang perlu digarisbawahi begini Pak. Ada kalimat begini dalam kitab ini. Wala ta'jalu an asaikum. Jangan kalian menunda makan malam. Ini udah digarisbawahi sama Nabi nih. Jangan kalian menunda makan malam. Makan malam yang ideal itu sebagaimana digambarkan oleh Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwai dalam kitab ini, beliau mengatakan wa hadza huwa waqtul isya aghalaban. Inilah waktu makan malam pada umumnya. Jadi masyarakat Madinah itu, masyarakat Nabi itu, mereka sudah terbiasa lepas sholat maghrib mereka makan. Jadi disiplinnya orang mukmin tuh begitu Pak, nggak asal-asalan gitu ya. Wa rabima qadmu wiha qabla salatil maghriba idza kanu siyaman. Kadang-kadang mereka itu mendahulukan makan malam sebelum salat maghrib jika mereka sedang puasa. Nah, jadi hari ini kalau yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini ada sunnah puasa tarwiyah ya, betul ya? Sunnah puasa tarwiyah. Besok tanggal 9 Zulhijjah, betul bagus ya. Tanggal 9 Zulhijjah kita akan melaksanakan puasa Arafah, gitu ya. Kalau hari ini ada yang puasa silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Kalau yang tidak juga nggak masalah, gitu ya. Hari ini juga ada sunnah puasa namanya sunnah puasa tarwiyah. Ada juga besok nanti yang muakad, yang muakadah itu yang mendekati wajib itu puasa Arafah. Yang ini Nabi SAW dan para sahabat hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Puasa sunnah puasa Arafah. Jadi jangan sampai lupa besok kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Wala ta'jalu an asaikum. Jangan kalian itu nunda makan malam. Kita nih biasanya makan malam jam berapa, Pak?
Makan malam jam 12 malam. Ini dicampur begadang sama nonton bola ini. Dicampur begadang sama nonton bola, makan malam. Gitu ya, ntar jam 1-an lagi makan martabak lagi. Aduh ya Allah, kapan begitu mau bangun kelojotan itu, betul nggak Pak? Ya betul nggak? Iya. Jadi kalau mau makan malam itu ba'da sholat sunnah maghrib langsung makan malam. Artinya maghrib itu sudah disiapkan di rumah atau mungkin ada janjian sama istri mau keluar makan bareng silakan. Tapi yang jelas Nabi makan malamnya setelah sholat maghrib, gitu ya. Nah, kalau orang yang puasa bahkan disunahkan ketika hidangan itu ada, itu disunahkan untuk makan dulu baru melaksanakan sholat maghrib. Itu kalau hidangannya sudah terhidang loh ya. Tapi kalau belum ya sholat dulu. Karena sholat maghrib waktunya mepet, gitu ya. Sholat maghrib waktunya mepet. Jadi jangan kemudian jadi patokan wajib makan sebelum sholat maghrib ketika sedang berpuasa. Enggak juga, membatalkan iya. Tapi kalau makan malamnya, ini makan malam yang dimaksud di dalam hadis ini adalah makan berat Pak, bukan makan sekedar makan ringan ya. Itu makan berat. Ini makan beratnya Nabi di jam lepas sholat maghrib, gitu. Ada nggak efek sampingnya kalau kita menyelisihi apa yang dianjurkan Nabi ini Pak? Ada nggak efek sampingnya? Hah? Ada nggak? Makan malamnya jam 10 gitu. Ada nggak efek sampingnya? Bagus. Ada, pasti ada itu. Pokoknya yang menyelisihi apa-apa yang dianjurkan Nabi, efek sampingnya pasti ada tuh. Tanya aja sama dokter-dokter ahli gizi. Layak nggak ini pencernaan kita itu mencerna makanan-makanan berat itu di waktu yang sangat malam. Ya, saya waktu berobat sama tabib itu, tabib saya bilang bahkan bukan maghrib malahan, gitu ya, bukan maghrib. Jadi tabib ini bahkan sudah mempuasakan dirinya jam 5 sore, walaupun saya tegur, gitu ya. Saya bilang saya mengikutin apa yang dianjurkan Nabi saja. Ya, ba'da maghrib saya makan, gitu. Jadi walaupun ini tabib, ahli keilmuan, kedokteran, apapun itu namanya, tapi kalau berbenturan dengan apa yang dianjurkan Nabi, mana yang kita dahulukan Pak? Yang dianjurkan Nabi. Karena yang dianjurkan Nabi sudah pasti baik Pak. Sudah pasti baik, rekomendasi, teruji 100%. Karena Nabi dibimbing langsung oleh wahyu. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang aku katakan ini berdasarkan hawa nafsu, tapi yang aku katakan ini berdasarkan wahyu Allah gitu. Jadi Nabi itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, termasuk ini tadi makan. Kalau siang ada nggak jam makan Nabi Pak? Ini pernah saya sampaikan ini. Siang ada nggak Pak? Jam makan Nabi itu siang ada nggak? Nabi kan makan itu ba'da sholat subuh ya, kemudian ba'da sholat suruk di masjid, artinya sekitar jam 6 sarapan kalau di kita itu sarapan gitu ya. Nabi pulang, Nabi sarapan tuh. Nah, sampai kemudian Nabi menjalankan aktivitas sampai pertengahan siang. Ada nggak jam makan siang Nabi? Nah ini pernah saya ngobrol sama dokter ahli gizi Pak. Saya tanya itu, dok, emang makan siang itu ada landasan ilmiahnya? Ya, siang-siang makan maksudnya. Ya sebenarnya sih nggak ada, nggak ada. Kalau landasan ilmiahnya di teori kesehatan makan siang itu ada nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi persis ternyata memang Nabi SAW itu tidak mewajibkan makan siang. Gitu. Tapi kalau Nabi diundang sama temennya atau makan siang ya makan, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi bahwa makan siang itu wajib, kalau orang Indonesia kan wajib banget Pak ya. Ya, kalau jam 11 nanti dia makan Indomie juga katanya belum makan itu. Begitu masuk waktu zuhur ya makan lagi gitu ya. Itu orang Indonesia banget itu. Jadi wajib banget makan siang. Tapi kalau Nabi SAW itu enggak. Siang itu enggak wajib. Yang wajib ini tadi, wala ta'jalu an asaikum. Jangan kamu tunda makan malam. Ini larangan. Kalau Nabi larang ya ikutin. Kalau ditubruk larangan Nabi, nanti kena efek sampingnya tuh.
Dari mulai kolesterol, dari mulai BB ya, berat badannya nggak karu-karuan, lemak bertambah makan malam, ditambah pencernaan juga bermasalah, lambung juga ikut bermasalah. Pokoknya kalau nabrak apa yang dianjurkan dan dilarang Nabi, mesti ada efek sampingnya, Pak. Itu logika sederhananya begitu. Baik, apa yang biasa Nabi lakukan ketika masuk di rumah maghrib? Maka salah satu sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan itu adalah memerintahkan kalau Nabi di tempat yang ada anak-anaknya, Nabi punya anak, baik itu anak angkat, Nabi perintahkan untuk masuk ke rumah, tidak boleh keluar keluyuran di luar rumah, gitu ya. Dan Nabi menutup semua celah pintu-pintu di rumah. Ini kebiasaan Nabi. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul lail au amsaitum faquffu sibyanakum." Jika masuk awal malam, atau beliau mengatakan jika kalian masuk waktu sore, jadi kalau udah mulai mendekati maghrib tuh pintu-pintu semua tutup rumah, Pak. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan faquffu sibyanakum, ya, tahanlah anak-anak kalian karena sibyan fa inna syaitan sedang berkeliaran pada saat itu, ya. Jadi setan yang berkeliaran saat itu salah satunya adalah setan yang bernama Sibyan, Ummu Sibyan, gitu ya. Jadi nama setan khusus yang menggoda, mengganggu anak-anak, Pak. Mengganggu anak-anak itu ada namanya, Pak. Namanya Ummu Sibyan, nama setannya itu. Jadi Nabi perintahkan tutup pintu-pintunya, semua celah tutup, anak-anak masukin, gitu ya. Fa inna syaitana yantasiru hina idzin, ya. Jika sudah lewat sesaat, fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhuluhum. Kalau sudah lewat sesaat, karena saat itu setan sedang berkeliaran tuh, ya. Yantasiru hina idzin tuh lagi enggak karu-karuan. Saking banyaknya jumlah setan saat itu. Waktu maghrib itu waktu di mana setan itu semua berkumpul, bahkan di antara mereka saling mengejar, di antara mereka saling membunuh, di antara mereka itu di waktu itu. Sehingga tidak heran kalau setan-setan yang lemah itu kadang-kadang dia mencari celah-celah, tempat-tempat, ruang-ruang untuk mereka berlindung. Salah satunya adalah kepada anak-anak kecil atau tempat-tempat yang menyebabkan najis, seperti misalnya popok-popok anak kecil itu. Maka kalau sudah siang itu menjelang malam itu kita diperintahkan untuk membersihkan dari rumah kita, dibersihkan semua, Pak. Nah, ini sunnah yang Nabi ajarkan luar biasa, Pak. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak terganggu ini dengan apa namanya, tipu daya setan. Maka tidak heran kalau malam-malam tiba-tiba anak-anak kecil itu kadang-kadang suka ada teriak sendiri. Ya betul, Pak, ya. Yang balita kadang-kadang. Sebenarnya itu adalah reaksi sebenarnya. Kata para ulama ini sebenarnya ada sering gangguan-gangguan buat anak kecil ini. Ada reaksi karena dia sering diganggu oleh jin atau setan itu. Karena kebiasaan kita selalu membuka pintu di rumah itu ketika masuki waktu maghrib, begitu. Jika sudah lewat, nah ini bahasanya begini, fa idza dhahaba sa'atan, ya. Bahasanya itu fa idza dhahaba sa'atan itu maksudnya adalah kalau sudah lewat agak maleman, mungkin lepas isya, maka lepaslah anak-anak kalian, nggak apa-apa, boleh keluar lagi. Tapi waktu menjelang masuk maghrib itu tutup rapat-rapat, ya. Fakhuluhum wa aghliqu abwaban wadhkuru ismallah. Begitu tutup pintu kita nyebut nama Allah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Ya, atau a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tutup pintunya. Plek, gitu ya. Nah, ini kebiasaan kita nih kadang-kadang lupa mahal begini nih. Padahal ini kadang-kadang sering mengganggu kehidupan kita di rumah nanti. Ada saja efek sampingnya itu. Anak-anak kita kadang suka teriak nggak jelas. Ya. Ada yang anaknya suka teriak-teriak nggak jelas? Ada, Mas? Ya. Kadang-kadang suka teriak-teriak nggak jelas, ini anak kenapa gitu. Oh, rupanya karena bapak ibunya kurang memperhatikan hal-hal kecil seperti ini nih. Padahal ini berdampak secara psikologi bagi anak, ini berbahaya. Fa inna syaitana la yaftahu babun maglukan. Tutuplah, kata Nabi, pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi kalau sudah kita sebut nama Allah, bukan pintunya, bukan bentuk zahir pintunya, tapi nama Allahnya itu yang setan itu tidak bisa membuka. Maka ketika nutup itu sebut nama Allah. Ya, terserah mau baca Bismillahirrahmanirrahim saja boleh, gitu ya. Atau ditambah lagi dengan hadis Nabi, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma
khalaq. Junhul lail, kata junhul lail itu maknanya kalau sudah agak malaman gitu, sudah agak malaman itu terbenamnya matahari awal, malam setelah agak malam sudah agak gelap pekat, baru diperbolehkan untuk anak-anak itu keluar, gitu ya. Lain halnya kalau kita mau ngajak anak ke masjid. Nah, lain halnya kalau kita ngajak anak-anak kita ke masjid, gitu ya. Itu dipersilahkan saja. Kenapa? Karena dari tujuan dan niatnya saja kita sudah ke rumah Allah. Maka Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada kita dan anak-anak kita. Al-Khatib Asy-Syarbani As-Safi rahimahullah mengatakan, jika malam itu telah datang disunahkan menutup bejana. Bejana itu apa, Pak? Tempat air ya. Begitu malam maghrib masuk, tutup tuh. Bukan cuma pintu ternyata yang ditutup, tapi bejana tempat-tempat yang terbuka tutup, Pak. Ya. Kalau orang-orang dulu itu kamar mandinya itu bak-baknya itu ada tutup-tutupnya tuh, kalau orang-orang dulu tuh kayak kendi atau apa ya. Itu luar biasa. Justru orang-orang tua kita dulu itu malah yang mengamalkan hal-hal itu. Kalau kita kadang-kadang cuek aja tuh sama-sama begitu tuh, ya. Walau dengan meletakkan batang kayu di atasnya, walaupun bukan tutup beneran tuh. Kalaupun itu sekedar isyarat saja bahwa kita sedang ingin menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian mengikat kantong air, ya pokoknya ada tempat-tempat celah-celah air tutup, Pak. Ya. Menutup pintu sambil menyebut nama Allah, memasukkan anak-anak, memasukkan hewan ternak pada awal malam, serta mematikan lampu ketika hendak tidur. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ketika memulai waktu malam. Jadi ketika hendak tidur tuh maksudnya bukan maghrib tidur, bukan, ya. Maksudnya ketika nanti malam menjelang tidur, matikan lampu. Nah, ini matikan lampu juga bagian daripada sunnah Nabi, gitu ya. Dari sisi penerangan cahaya mata juga ini sangat baik sekali, gitu ya. Ketika seorang hendak tidur itu dalam kondisi yang gelap, gitu. Kemudian berdasarkan hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Anna Nabi SAW kana yastahibu an yuakhira al-isya. Ya. Nabi itu paling tidak suka untuk mengakhirkan waktu isya. Membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Jadi ini bagian daripada kebiasaan Nabi. Nabi paling benci tidur ba'da maghrib sebelum isya. Ya, dan Nabi paling tidak suka terlalu banyak ngobrol setelah ba'da isya. Ini kebiasaan Nabi. Gitu ya. Jadi kalau mau tidak boleh ngobrol balik aja? Tentu boleh. Kalau ada hal-hal yang dipandang urgent dan penting, gitu ya. Tapi kalau cuman ngalor ngidul, apalagi cuman ngobrolin masalah Euro gitu ya, Piala Eropa berapa itu ya, Inggris lawan Jerman gitu ya. Kalau cuman ngobrolin begitu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak urgent, tidak penting. Tapi kalau ngobrolin urusan-urusan kaum muslimin, apalagi melaksanakan majelis ilmu dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Ya, sampai larut malam pun Nabi kadang-kadang pernah melakukan itu, tapi tidak sering. Aktivitas rutin Nabi yang jelas Nabi paling tidak suka tidur itu sampai larut malam, gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk di malam itu prime time itu. Kalau di televisi itu waktu yang paling enak nonton TV itu, karena filmnya bagus-bagus gitu ya. Godaannya banyak gitu. Godaannya banyak sehingga kita kadang-kadang sering terlena, akhirnya terpancing tidur malam gitu. Atau mungkin di media sosial lagi rame-ramenya, lagi bicara tentang politik, bicara isu wabah itu, wah enak banget itu baca di handphone itu ya, sampai lama, sampai berjam-jam, sampai kita tidur terlalu malam. Baik, lanjut lagi di halaman 93. Wa kana ta'amuhu yawdu'u 'alal ardi fi safra. Wa ma akala sallallahu alaihi wasallam ala khunakhatun. Beliau memerintahkan para sahabat untuk mengajak orang-orang muslim fakir, ya. Selepas salat maghrib beliau pulang lalu salat 2 rakaat sunnah maghrib. Setelah itu makan malam. Inilah waktu makan malam pada umumnya. Ini tadi disampaikan Nabi. Beliau memerintahkan para sahabat untuk mengajak orang-orang muslim fakir makan malam. Beliau bersabda, siapa yang memiliki makanan 2 orang, hendaklah mengajak orang ketiga. Siapa yang memiliki makanan 4 orang, hendaklah makan orang yang kelima. Dan seterusnya. Inilah Nabi SAW yang tidak pernah. Jadi makanan itu tidak dihambur-hamburkan, ada di rumah, Pak. Asal banyak, kadang-kadang semua menu pengen dihidangkan di meja makanan.
Tapi yang makan siapa? Ya anak-anak sama istrinya aja. Kadang-kadang lauk-lauk kelebihan kebuang begitu saja, kan begitu. Namanya orang-orang dulu aja Pak, orang-orang tua kita itu kan paling pantang itu namanya buang makanan, betul enggak? Orang tua kita tuh begitu tuh. Ibu saya itu kalau namanya makanan biar kata diangetin berhari-hari juga mendingan diangetin daripada dia harus buang makanan begitu. Tuh dulu kalau orang-orang sekarang Masya Allah kadang-kadang nggak peduli sama hal begitu tuh Pak. Ya, ini Masya Allah. Bahkan Nabi mengajarkan sunnahnya kalau ada kelebihan makanan di rumah manggil orang. Atau memang kita punya niat makan di luar gitu ya, mau makan di luar, kita punya kelebihan rezeki ini. Coba panggil orang, ini kebiasaan di sunnah Nabi nih. Nah ini kebiasaan orang-orang soleh Pak. Kebiasaan orang soleh begitu. Begitu kita mau makan di luar, ente lagi di mana? Lagi ini. Bisa merapat nggak? Merapat. Oh, makan bareng. Nah ini kebiasaan Nabi nih. Panggil orang-orang fakir, orang-orang sulit, orang yang susah untuk makan bareng bersamanya. Masya Allah. Ini selain pahala sedekahnya itu dapat, kemudian nilai ukhuwah kerekatan antar kita itu terjaga Pak. Ini Nabi selalu mengajarkan hal-hal begini nih. Gitu. Atau mungkin di perumahan ini ada tetangga yang biasa dekat atau memanggil siapa, ya kan tidak setiap hari itu. Kalau sesekali kalian bisa kita panggil sedekah kita makanan, merekatkan ukhuwah antar sesama muslim, kan ini luar biasa yang diajarkan Nabi ini. Nah ini kebiasaan Nabi. Sesekali beliau mengajak 10 orang fakir, kadang-kadang 10 orang. Ini namanya makan apa ya? Makan rame-rame Pak. Kadang-kadang kayak ada semacam kalau orang kebiasaan kita nih mungkin ngajak makan malam rame-rame gitu ya. Ini kebiasaan Nabi sebenarnya gitu ya. Kemudian beliau mengatakan wa kana ta'amuhu yad'u 'alal ardi fis safrah. Kadang-kadang makanan beliau itu begitu makan, ini adab makan nih Pak. Begitu makan, Nabi tidak meletakkan makanan di atas alas, di tanah. Nabi meletakkan makanan itu di tanah dan di atas alas. Lesehan. Ya, lesehan. Wa akala sallallahu alaihi wasallam ala khautin qattan. Nabi tidak pernah sekalipun makan di atas meja makan. Ini ya. Ini bagi sebagian orang mungkin baru dengar. Oh, Nabi nggak pernah makan di atas meja. Iya. Berarti kita nggak boleh makan di atas meja? Ya boleh. Bukan berarti apa yang Nabi tidak praktekkan kemudian menjadi tidak boleh, bukan ya. Tapi maksudnya Nabi ingin menunjukkan bahwa makan di bawah itu, makan di bawah apalagi bareng-bareng saudara, keluarga itu lebih merekatkan hati antar sesama kita tuh dibandingkan kita makan di meja. Itu seperti ada terhalang sesuatu secara psikologi Pak. Apalagi kalau udah makan di restoran bintang 5 tuh ya. Bukan cuman jenis makanannya saja, cara makannya aja ada protokolernya tuh. Sekarang ribet itu. Mau makan, Nabi enggak. Nabi ambil kobokan makan, langsung makan tuh Nabi. Yang penting tangannya bersih, selesai. Kan begitu. Kita kadang-kadang bukan hanya ngeributin menu makan, cara makan aja dibikin susah. Kalau ngikutin gaya hidupnya orang-orang barat itu Pak, ribetnya bukan main, betul? Jadi kadang-kadang hal-hal yang tidak prinsip, itu maksudnya yang tidak penting, itu dibikin penting sama mereka. Tapi hal-hal yang penting, yang urgent, yang prinsip, itu dianggap main-main. Itu kelakuan orang-orang jahiliyah tuh begitu tuh. Tapi Nabi justru sebaliknya, Nabi itu justru pada hal-hal yang tidak prinsip, Nabi luas saja. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita disediakan makan atau diajak ke restoran, ya nggak apa-apa. Ya, saya waktu itu sama kakak saya diajak, karena kakak saya ini kan, kakak ipar saya ini kan orang Swiss gitu ya. Itu ngajak ke restoran yang aneh-aneh itu kadang-kadang. Untuk menghormati kakak saya ikut aja. Tapi begitu sampai di sana ada yang namanya apa Pak itu, yang cantel-cantel, taplak dicantel, taplak meja ditaruh di sini gitu ya. Dia macam-macam protokolnya. Saya langsung aja ambil kobokan gitu ya, langsung aja sikat makan. Kakak saya sampai kaget langsung makan begini ya biarin. Ya, yang penting kita ingin. Nah, disitulah kemudian poin nilai dakwah kita kepada mereka kan begitu. Kita ajak mereka, ayo ini kebiasaan Nabi, makan begini gitu ya. Kemudian mengapa kemudian beliau tidak makan di atas meja? Ya, salah satunya adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah binti Al-Haris. Maimunah ini istri Nabi SAW dan bibi dari Khalid bin Walid. Satu kali
Nabi mengundang mereka makan. Pada saat itu didekatkan pada mereka khuwah, meja. Khuwa'an itu meja. Ukhra idh qariba ilaihi khuwanun alaihi halmun. Meja yang di atasnya terdapat daging. Ya. Kemudian falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyakula qalat lahu Maimunatun innahu lahmu dabbin fakaffa yadahu wa qala hadzal lahmun. Yang di atasnya terdapat daging. Nabi SAW sudah akan mengambil makanan tersebut. Kemudian Maimunah berkata kepada beliau, sesungguhnya itu adalah daging dob. Tahu dob Pak? Biawak. Daging biawak. Nabi mau ngambil makanan daging, nah kata Maimunah istri Nabi itu dob. Kemudian Nabi SAW menahan dirinya. Ya, fakaffa yaduhu wa qala hadzal lahmun lam akluhu qattun wa qala lahu kullu fa akalu minhu Fadlu wa Khalidu ibnul Walid wal mar'ah. Ya, sesungguhnya Nabi kemudian menahan diri, tidak jadi makan maksudnya. Beliau bersabda, inilah daging yang aku belum pernah memakannya. Kemudian beliau berkata pada para sahabat, makanlah. Maka makanlah Al-Fadl, Khalid bin Walid dan seorang wanita. Jadi ini Khalid bin Walid ini kan dari Bani Makhzum Pak, sahabat Nabi. Nah, dan Bani Makhzum ini kebanyakan tentara, kalau bahasa kita tuh tentara lah ya, pasukan. Namanya tentara, makannya aja beda Pak. Makan daging bukan daging kambing ya. Daging tentara mah dagingnya daging kadal Arab gitu ya. Dob gitu ya, biawak. Bagi sebagian orang kan aneh Pak makan itu. Kalau Nabi kemudian mengatakan makan, cuman saya nggak biasa gitu. Nabi nggak biasa makan itu, tapi Nabi perintahkan makan, artinya boleh. Halalnya binatang dob ini, biawak ini boleh dimakan, halal ya. Nah, karena itu Nabi membolehkan. Hanya untuk diri Nabi tidak mau. Kenapa? Nggak biasa. Kita juga kadang-kadang begitu Pak ya. Makanan yang menurut kebiasaan daerah itu enak, tapi kalau kita nggak biasa makan kan aneh juga Pak. Enggak lah, saya nggak makan gitu ya. Hal-hal begitu juga biasa dianjurkan oleh Nabi SAW. Satu ketika seorang di tengah kelaparan datang menemui beliau, wajahnya pucat karena lapar dan lemas, kemudian dengan bahasa yang kondisional dan lisan yang berkata, wahai Rasulullah, aku kelaparan. Seketika itu juga beliau mengajak orang tersebut ke salah seorang istri beliau. Beliau bertanya kepadanya apakah dia memiliki makan untuk tamu yang kelaparan ini. Dia menjawab, demi zat yang mengutusku dengannya, dengan kebenaran aku tidak memiliki apapun selain air. Beliau kemudian yang lain, ia pun mengucapkan kata-kata yang sama. Ini menunjukkan Nabi adil, memiliki lebih dari satu orang istri. Kalau di tempat ini adanya air, tempat lain juga adanya air aja, nggak ada lauk, nggak ada apa. Kalau di tempat ini ada makanan, di tempat lain juga tidak ada makanan. Sebenarnya kenapa Nabi harus keliling? Padahal Nabi tahu tempat ini pasti tidak ada makanan. Ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa beginilah cara poligami Nabi. Kenapa? Kalau di sini tidak ada makanan, yang sebelah sini juga nggak ada makanan. Begitu adilnya Nabi SAW mempraktikkan itu. Tapi yang menarik ini, bayangkan sekelas Nabi SAW itu, yang ketika perang saja Pak, itu mendapatkan harta ghanimah, bagian Nabi itu banyak. Ketika ada harta perang, harta tanpa perang, namanya fai. Fai itu harta rampasan perang, tapi tidak sampai terjadi perang, namanya harta fai namanya. Itu bagian Nabi juga lumayan banyak Pak. Bayangkan beberapa peperangan terjadi, begitu Nabi pulang, Nabi nggak ada yang bisa dimakan. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sebenarnya aslinya orang kaya raya. Orang kaya raya Pak. Ngitungnya nggak jauh-jauh dah itu. Saya punya kitab tuh, Dr. Sammeh namanya. Itu dia tulis kitab judulnya Al-Mal Ar-Rasulillah, harta Nabi, tebel Pak. Itu ngorek semua riwayat-riwayat yang berhubungan dengan harta Nabi itu. Dan disebutkan di akhir kitab itu bahwa kaya raya Pak. Ya, bagaimana nggak kaya dari harta ghanimah saja, harta rampasan perang. Itu jatah Nabi dalam syariat itu berapa persen? Ada Pak persentasenya. Harta fai, belum harta-harta lain yang memang nanti langsung masuk ke kantong Nabi SAW. Itu dalam riwayat. Tapi kok bisa sampai-sampai dalam riwayat dapur Nabi tidak ngebul selama 3 bulan berturut-turut. Inilah Nabi SAW yang hatinya sangat lembut pada orang-orang yang sulit dan susah, yang kesulitan dan kesusahan. Bahkan Nabi orang pertama yang menganjurkan, bahkan Nabi orang pertama yang Nabi belum nyuruh ini. Ada orang kelaparan,
Tolong dong kasih makan. Gak gitu Nabi. Dikorek dulu, ada gak di tempat dia? Gitu. Nabi memberikan contoh, dialah orang pertama yang ingin bersedekah. Tapi sayang tidak ada. Gitu, ya. Sayangnya tidak ada di rumahnya. Maka Nabi baru menganjurkan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mau menjamu tamu ini malam ini? Semoga Allah merahmatinya. Kemudian Abu Talha Al-Ansari berkata, aku wahai Rasulullah. Abu Talha kemudian membawa tamu itu ke rumahnya lalu menjamunya. Dalam riwayat lain dikatakan Abu Talha ini begitu sampai rumah dia tanya kepada istrinya apakah ada makanan. Tidak ada. Abu Talha juga tidak ada. Tapi ada satu-satunya makanan, itu pun untuk anak kita yang sedang sakit. Kata Abu Talha, sini makanannya. Kasih. Kemudian nunggu agak gelap, masuk selesai waktu maghrib, masuk waktu isya. Karena gelap di sana itu pasti tidak ada lampu, Pak ya. Disediakan piring. Istrinya duduk, Abu Talha duduk, tamunya itu tadi saudara sesama muslim itu duduk. Disediakan makanan, mereka makan. Tamu itu makan dengan kenyang, Abu Talha pura-pura makan. Padahal tidak ada makanan di piringnya Abu Talha. Dalam rangka menghormati, untuk menjaga kehormatan tamu ini, jangan sampai dia tahu kalau ternyata tuan rumahnya sendiri tidak ada yang untuk dimakan. Inilah kualitas akhlak para sahabat Nabi SAW. Makanan beliau diletakkan di tanah. Ini tadi ya. Makanan beliau diletakkan di tanah. Kemudian walam yakun yatakallafu fi ta'amahu wa innama ya'kulu ma tayassara wa yas'alu ahluh. Beliau tidak memaksakan dalam hal makanan. Nabi itu enggak pernah maksain harus makan ini A, B, C, D, enggak. Kalau kita kan kadang-kadang ada menu-menu favorit di rumah, Pak ya. Nah, pokoknya nanti hari ini masak ini, hari ini masak ini. Nabi enggak, gitu ya. Beliau hanya makan. Sampai di rumah hanya makan seadanya. Satu kali beliau bertanya kepada keluarganya, wa yas'alu ahluhu, hal indakum syai', adakah yang bisa aku makan hari ini? Jadi syai' itu tidak definitif, Pak. Syai' itu kalimat bahasa yang maksudnya apa saja, gitu ya. Kalau kita kadang-kadang ini kayak sarapan begini kan, jam-jam sarapan begini kan definitif kadang-kadang ke istri, ke anak ya. Beliin bapak nasi uduk, gitu ya. Itu definitif namanya. Definitif itu maksudnya nyebut, gitu ya. Kalau Nabi enggak, hal indakum syai', adakah yang bisa aku makan hari ini? Oh adanya ini, ya udah dimakan sama Nabi. Kadang-kadang ada sahabat Nabi ngasih hadiah ke istri Nabi namanya Aisyah. Pada saat Nabi di rumahnya Aisyah dikasih hadiah. Itu hadiah dapatnya dari malam, Pak. Roti itu kan bisa diinapkan. Itu malam itu tidak dihabiskan oleh siapa? Disisain. Untuk siapa? Untuk orang yang paling dicintainya. Siapa? Rasulullah SAW. Begini jadi istri itu, Pak. Ya. Jadi makanan itu tidak sekedar makanan di hati para istri sebenarnya gitu ya. Cuma kita kadang-kadang suami yang kurang peka aja gitu ya. Udah dimasakin, kadang-kadang masakan menunya menu khas favorit suaminya. Dia orang Sunda tapi pengen nyenengin suaminya. Suaminya orang Surabaya. Seharian dia, bukan seharian lagi, seminggu yang lalu dia sudah searching di Google. Menu soto Surabaya. Surabaya, soto Lamongan. Dia searching sampai dia telepon temennya yang orang Lamongan, ya kan, bagaimana Jeng menunya ini, wah disiapin semuanya. Pada hari haknya itu jam 5 sore sudah masakan sudah matang semua. Hasil kerja keras istri, ingin menyenangkan hati suaminya. Begitu suaminya pulang, Pak, udah makan Pak? Udah tadi sama temen, kenyang banget mau tidur kan. Bagaimana itu perasaannya Pak? Hatinya hancur berkeping-keping gitu ya. Apalagi akses komunikasi kita hari ini kan mudah banget ya. Istri di rumah masak apa, kan tinggal tanya di rumah masak apa, mau sudah masak atau belum, kan begitu. Sederhana aja tuh. Kita kadang-kadang hal gitu nggak diperhatiin. Kamu masak nggak? Kamu hari ini masak nggak? Kamu mau nyiapin makanan nggak malam ini? Oh enggak, berarti kita bisa siap makan di luar juga nggak ada masalah. Tapi kamu masak nggak? Makan nggak? Masak nggak? Oh saya masak gitu. Tiba-tiba teman ngajakin makan. Oh, gimana nih? Berarti makan aja banyak-banyak ya Pak ya. Supaya di rumah hitung-hitung nambah. Betul Pak ya? Iya, menyenangkan hati istri gitu. Nah, ini Nabi SAW, ma indana syai'un wa rabbu maqala. Kami tidak memiliki apapun. Ma indana ila khallun. Kadang-kadang mereka ngomong, saya enggak punya apa-apa kecuali cuka. Cuka, bukan cuka itu Pak, bukan cuka yang 2.000-an di warung, bukan itu ya. Cuka apel tahu cuka apel tahu ya? Tahu kan cuka apel Pak?
Itu cuka yang mahal itu loh. Tahu itu ya. Itu emang rada enak buat dimakan itu. Fayaqulu ni'mal udumul khulun, kata. Ya sudah, kalau adanya cuka sini saya makan. Tuh, lauknya cuka. Nabi makan, Nabi mengatakan fayaqulu ni'mal udumul khulun di hadapan istrinya tuh. Tidak ada lauk yang paling enak kecuali cuka. Pertanyaannya nih, apakah di Arab segitu banyak makanan, apakah benar yang dimaksud itu adalah cuka paling enak? itu, makanan Arab apa? Mungkin kalau tahu makanan khas Timur Tengah kayak apa makanannya? Enak gitu ya. Kok Nabi bisa bilang? Nabi mengatakan ni'mal udumul khulun. Sesungguhnya makanan yang lauk yang paling enak itu di depan istrinya ngomongnya adalah udumun khulun, gitu ya. Cuka. Ini kata para ulama, ini sebenarnya Nabi bukan menyebut bahwa cuka adalah lauk paling enak di Arab, bukan. Tapi Nabi ingin menyenangkan hati istrinya, apapun yang disediakan istrinya, Nabi akan puji itu. Satu itu. Yang kedua, Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan, Nabi nggak suka, Nabi tinggalin gitu. Ini jangan dikritik tuh, apalagi masakan istri gitu ya. Wah, dikritik Pak, yakinlah itu. 2 minggu nggak masak gitu. 2 minggu nggak masak, kritik aja sedikit Pak, itu ya. Kita makan, keasinan makannya. Enak kok, enak. Ini mantap ini. Sop kamu ini sop yang paling enak yang pernah bapak makan. Itu ya. Padahal dalam hati, ya Allah asin amat ini sop itu ya. Tapi matanya agak merem-merem ngasih kode gitu ya Pak ya. Istri juga peka Pak perasaannya. Wah jangan begitu dicobain, bener juga keasinan. Akhirnya apa? Besok dia evaluasi. Kan begitu lebih enak Pak. Daripada kita kritik, kita tegur ini. Ya, karena kode etik yang ada di rumah itu, istri itu selalu benar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benar juga. Pokoknya kalau kita kritik, wah nggak bisa. Saya yang paling benar gitu ya. Besok 2 minggu libur nggak masak lagi dia. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itulah gambaran ketika Nabi memasuki waktu malam, masuk waktu maghrib, dan beberapa etika-etika yang muncul di dalam rumah Nabi SAW yang suci, yang mulia. Maka patutlah kita sebagai umatnya untuk berupaya untuk menteladani apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi. Begitu pula bagaimana praktek-praktek ibadah Nabi yang tadi dicontohkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa berupaya untuk mendekatkan cara ibadah kita agar kita mendapatkan fadilah, keutamaan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu bab ini belum kita selesaikan. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan selesaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.